Pansus Haji DPR hanya punya waktu kurang lebih 2 bulan. Mampukah Pansus mengungkap permasalahan yang terjadi di penyelenggaraan haji tahun ini? Kita bahas bersama anggota Komisi 8 DPR RI, John Kennedy Aziz. Selamat malam, Pak John. Selamat malam Priska, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Pak John Kennedy, kalau saat ini kan posisinya DPR masih reses. Lalu untuk rapat Pansus Haji akan dimulainya kapan? Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita akan mulai hari Rabu depan, kita Pansus mulai rapat ya. Di samping itu kami Pansus hak angket pengawasan haji juga sudah mendapat izin dari pimpinan DPR pada waktu masa reses ini melakukan sidang-sidang. Jadi insya Allah Pansus ini bisa selesai masa akhir jabatan 2024-2029. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa ini akan selesai, sisa waktunya tapi kan 2 bulan. Apa yang akan dilakukan agar efektif betul-betul kerja Pansus ini? Ya, kami mempergunakan waktu yang sampai akhir September ini dengan seefisien mungkin, dengan sebaik mungkin. Tentu saja nanti kita pada hari Rabu itu akan membuat agenda-agenda tentang kegiatan-kegiatan Pansus. Ya, tentu saja kita betul-betul selektif dalam melaksanakan waktu yang singkat-singkat ini, tetapi juga saya pikir tidak juga terbatas dengan masa akhir September ini. Kalau memang belum selesai kan bisa diteruskan oleh kawan-kawan yang lain, bagi artinya anggota DPR yang tidak lagi bertugas di masa 2024-2029. Nah, mulai kerjanya itu dari mana penelusurannya? Apakah seperti yang disebut-sebut soal kuota haji khusus yang jadi permasalahan, Pak? Ya, tentang mulainya itu sesuai dengan kesepakatan kita nanti. Tetapi memang agendanya itu salah satunya tentu saja berkaitan dengan pembagian kuota haji antara haji reguler dengan haji khusus. Sebenarnya Pansus ini tidak itu saja. Ya, banyak hal-hal lain seperti yang dikatakan tadi, mulai dari perekrutan jemaah haji, mulai pemberangkatan jemaah haji, kepulangan jemaah haji, dan juga sampai dengan masalah pemondokan haji, catering, tenda di Arafah, tenda di Mina, dan lain-lain. Nah, mengenai yang lain-lain, kecuali mengenai masalah pembagian kuota haji, itu kan suatu permasalahan yang berlangsung terus-menerus secara masif, ya, yang memang diperlukan suatu regulasi atau suatu kebijakan, suatu hasil penelitian kenapa hal-hal tersebut masih terulang dalam tahun ke tahunnya gitu loh. Iya, tapi kalau berdasarkan catatan DPR seperti yang Bapak katakan tadi benar bahwa setiap tahun yang jadi masalah selalu di puncak haji karena memang semuanya ada di sana, di Mina, di Arafah, terlihat misalnya tenda over kapasitas, lalu juga catering, hotel dan sebagainya untuk di selain Mina, misalnya di Mekah atau Madinah. Nah, ini sebenarnya apa catatan sebelumnya dan apa yang kira-kira tidak diperbaiki dalam penyelenggaraan haji terakhir ini, Pak? Justru itu kami setiap kebetulan saya 3 tahun 4 tahun terakhir ini selalu ikut panja haji. Selalu kita sampaikan, selalu kita ingatkan kepada pemerintah bahwa masalahnya itu kayak itu terus loh. Kadang-kadang kita bosan juga untuk menyampaikannya. Iya. Kenapa negara lain tidak terjadi masalahnya? Kenapa di kita saja yang terjadi masalah itu? Toh negara yang mengirim jemaah haji ke Tanah Suci itu bukan hanya Indonesia. Ya, seluruh negara Islam mengirim hal yang sama gitu loh. Kenapa hanya Indonesia saja yang mengirim? Yang apa? Sebab kita juga punya uang, ya. Sebab kita juga biaya haji itu juga kita sangat-sangat negosiasi gitu loh. Dan kalau dilihat, kalau kita bicara apa yang si Priska sampaikan tadi, masalah di Armusna, ya, Arafah, Musdalifah dan Mina, kita membayar masair itu cukup tertinggi loh, 5.100 real. 5.100 real itu adalah
harga yang kita berikan untuk kegiatan di Armusna, Arafah, Musdalifah dan Mina itu gitu loh. Jadi cukup tinggi sebenarnya kita. Kita bisa nego yang lebih baik gitu loh. Tetapi inilah yang harus kita evaluasi, yang kita harus koordinasikan apa sih sebenarnya masalahnya gitu loh kan. Iya. Di samping juga masalah-masalah lain. Betul, terutama begini Pak, apa indikasi awalnya? Karena kalau bicara soal kuota misalnya, kan selalu ada tambahan kuota setelah pandemi, ada kuota tambahan untuk jamaah haji, kita sudah tahu itu, tahun ini juga ada tambah 20.000, tapi di sisi lain juga masih ada masalah seperti ini, seperti yang Pak John Kennedy tadi sampaikan. Indikasi awal temuannya itu dari mana? Apakah betul ada dugaan suap di balik ini, jual beli kuota haji reguler menjadi kuota haji plus? Saya tidak berbicara ke situ, tetapi mengenai kuota haji ini, ya saya yang disampaikan, yang Friska sampaikan tadi, kuota katakanlah itu di pertamanya memang dianggap sebagai kuota tambahan 20.000 itu, tapi ingat loh, kuota tambahan yang dikatakan tambahan itu kita sudah tahu itu jauh sebelum panja haji dibentuk. Sekitar pertengahan Oktober kita sudah tahu itu bahwa ada kuota tambahan Pak Presiden karena keprihatinannya antrian yang begitu banyak, 5.250 juta penduduk Indonesia yang antri, 5.250.000 penduduk Indonesia yang antri antara 9 tahun sampai 48 tahun. Nah, alhamdulillah berkat perjuangan Bapak Presiden kita dapat katakanlah sebut tanda kutip 20.000 kuota tambahan. Nah, kemudian di dalam rapat kita dengan menteri, kita tidak lagi menyebut bahwa 20.000 itu kuota tambahan. Sebab di dalam keputusan raker kita, rapat kerja kita, itu disebut saja kuota haji Indonesia tahun 2024 adalah sebanyak 241.000. Jadi sudah ada lagi kuota tambahan. Ya, ini terbukti di dalam keputusan terakhir kita tanggal 27 November tahun 2023 itu hanya menyebutkan di dalam poin satunya kuota haji Indonesia adalah sejumlah 241.000. Jadi kadang-kadang saya juga menjadi berpikir aneh gitu, kuota tambahan mana lagi? Kita nggak ada tambahan. Ya, yang kita sebutkan adalah di dalam itu memang kita gabungin semua kota itu di dalam raker kita. Tidak ada kita membahas bahwa kota kita adalah itu. Nah, seharusnya kalau memang pemerintah pada waktu menyampaikan yang hasil lobbynya lah, yang apalah, seharusnya dicantumkan. Toh kuota haji itu sudah kita ketahui jauh sebelum harinya kok. Bukan dari itu pada waktu pembahasan kenapa tidak disampaikan bahwa kota itu adalah ini, kota itu adalah ono. Tidak ada. Bahkan dalam keputusan terakhir kita seperti yang saya sampaikan tadi, kuota haji Indonesia 241.000. Tok itu aja. Iya, karena dengan sisi pembagian sebesar 8% itu. Iya, karena Pak John Kennedy artinya kalau tadi kuotanya 241.000 sudah disebut itu memang kuota haji Indonesia, tidak harusnya sudah tidak ada masalah seperti ini lagi ya, karena sesuai dengan kuotanya berapa, jumlahnya berapa, fasilitasnya apa saja, begitu kan Pak? Betul, Friska sangat betul. Ya, makanya ketika kuota itu kemudian setelah diputus oleh raker dan keputusan raker itu sudah dikirim ke presiden sudah mengeluarkan kepresnya, angka-angka struktur pembiayaannya persis sesuai dengan keputusan raker itu. Ya, tidak ada perubahan, tidak ada. Satu rupiah aja tidak ada yang titik komanya yang berubah antara keputusan presiden dengan hasil raker kita. Tidak ada. Jadi kalau seumpamanya itu dikatakan memang ada kata asumsi di situ. Tetapi bukan asumsi, itu keputusan raker kok antara Kemenak dengan panja antara Komisi 8. Ditandatangani semua oleh pimpinan Komisi 8 dan ditandatangani oleh Bapak Menteri. Dan waktu itu 12 Juni, koreksi saya kalau salah, di Jeddah itu di Arab Saudi ada pertemuan antara Panwas di Mekah, ada pertemuan Panwas dengan Menteri Agama. Nah, di situ apa saja yang dibahas? Hasil evaluasinya apa saja dari pertemuan itu? Karena itu masih puncak musim haji kan, Pak John Kennedy? Ya,
Ya, saya hadir dalam rapat evaluasi itu, salah satu anggota tim WAS yang hadir pada rapat evaluasi itu. Agendanya adalah itu memang evaluasi evaluasi haji eh, karena memang beberapa hari lagi itu 9 Zulhijjah, apa namanya, jemaah haji akan diberangkatkan ke Arbusna. Nah, tentu dalam hal itu Menteri Agama menyampaikan kepada tim WAS tentang kesiapannya. Nah, salah satu yang dilaporkan kepada kami pada waktu itu tim WAS itu kan terdiri antar komisi, dari komisi 1 sampai komisi 9 semuanya ada, tergantung daripada, karena yang terlibat, kementerian lembaga yang terlibat di dalam pelaksanaan ibadah haji ini kan adalah terdiri dari beberapa kementerian lembaga, sehingga terjadi juga lintas komisi kita membahas. Nah, pada waktu itu ya kita tanggapi pertama tentang kuota haji gitu kan ya, yang kedua tentang perekrutan kesehatan, tentang mobilisasi jamaah ke Arafah gitu kan ya, segala sesuatu tentang kesiapan daripada Kementerian Agama dalam ini Dirjen PHU di dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, dari hasil evaluasi itu seperti yang tadi Pak John Kennedy, apa yang bisa diambil hasil evaluasi tim WAS untuk nanti dimulai pansus haji ini? Ya, evaluasi yang saya maksud itu adalah sebenarnya koordinasi, ya, rapat koordinasi antara tim WAS Haji dengan Kementerian Agama. Tentu saja kita mengingatkan kepada Kementerian Agama tentang hal-hal apa saja yang mungkin terjadi pada waktu hari H haji itu, gitu ya. Kita nggak mau lagi terjadi seperti permasalahan tragedi Musdalifah. Ya, karena pada waktu 2023 ada terjadi tragedi Musdalifah, jemaah haji kita terlantar sampai jam 2:30 siang, 2:30 sore dalam kondisi cuaca 48 derajat Celcius panasnya, tanpa atap, tanpa makan, tanpa air minum. Kita tidak mau terjadi hal yang seperti itu lagi. Terus yang kedua, kita mengingatkan kepada pemerintah ya, di tenda di Arafah, di Mina, bagaimana kondisi tendanya, AC-nya, MCK-nya, semuanya kita ingatkan gitu kan ya, karena memang di sana puncaknya haji. Hal-hal yang pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji itu kita ingatkan kepada pemerintah. Ya, sebenarnya bagaimana pemerintah memberikan lagi kepercayaan publik soal fasilitas haji reguler? Karena menunggunya lama, tapi kalau fasilitasnya tidak seperti yang diharapkan, berapapun jumlahnya, itu kan akan jadi mengurangi kesakralan beribadah haji yang wajib notabene bagi yang mampu. Nah ini kalau evaluasi tiap tahun terjadi, apa yang sebenarnya nanti akan dibawa oleh pansus realnya agar pengawasan di musim haji berikutnya bisa lebih baik, Pak? Ya, seperti yang Friska sampaikan, itulah yang kami kritisi kepada pemerintah. Apa landasan hukum pertama ya, dibagi duanya dianggap sebagai kuota tambahan itu. Ya, sedangkan terakhir sudah memutuskan bahwa kuota haji adalah sebanyak 241.000. Kita tidak mempermasalahkan kuota standar dengan kuota tambahan, sebab kita sudah gabungkan semua kuota itu di dalam rapat panja BPIH itu kan ya. Pertama itu. Terus yang kedua, ya kita mengingatkan kepada pemerintah karena memang ya kasihan, karena kami yakin saya yakin bahwa perjuangan Bapak Presiden dalam mendapatkan kuota tambahan 20.000 itu adalah untuk mengurangi ya antrian jemaah haji yang luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, ada sekitar 5.250.000 calon jemaah haji yang masih antri. Kisaran tahunnya adalah antara 9 tahun sampai 48 tahun gitu kan ya. Itu yang kita ini. Ya, sebanyak 10.000 itu, Friska, menurut hemat saya itu bisa sekitar 25 sampai 26 kloter penerbangan itu. Ya. Ya, 10.000 itu sungguh sangat-sangat berarti ya, 9 ribuan lah katakan gitu kan ya. Sangat-sangat berarti buat calon jemaah haji reguler. Dan saya juga bertanya, apa urgensinya untuk diberikan kepada jemaah haji plus gitu kan ya. Itulah yang saya sampaikan gitu, karena
Ya antrian jemaah haji, katakanlah jemaah haji plus memang sudah antri Ya, juga sampai 7 tahun sampai 8 tahun. Ya dibandingkan 48 tahun belum ada artinya apa-apa juga mhm, antrian itu gitu kan ya, ya. Jemaah haji reguler antrinya 48 tahun. Nah, oke, itulah ya baik, mudah-mudahan ya tujuan kita pansus ini adalah perbaikan ya, pemberangkatan jemaah haji di tahun-tahun yang akan datang. oke, Kita ingin ya jemaah haji semakin lama antriannya semakin sedikit ya, betul, nyaman, aman di dalam melaksanakan ibadah haji ya, tidak tendanya tidak lagi berdesak-desakan ya. ya, ya merasa khusyuk lah untuk melaksanakan ibadah haji itu. Ya, dan tujuannya tentu harus ada perbaikan itu wajib. Nah, tapi nanti saat Ya, pansus berjalan, siapa saja yang prioritas akan dipanggil oleh pansus dalam waktu kurang dari 2 bulan ini, termasuk ujungnya nanti perbaikan ini apa? Karena kan kita tahu selain pansus yang masa jabatannya sedikit lagi, Menak pun juga akan berakhir sebentar lagi jabatannya. seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan pemberangkatan ibadah haji kita panggil. Ya tentu saja Kementerian Agama, ya BPKH, Kementerian Kementerian Perhubungan yaitu Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Darat, Imigrasi. Ya karena kita tahu juga pada tahun 2024 ini banyak jamaah haji yang katakanlah tanda kutip ilegal gitu kan ya, Hmm, yang memakai ya visa ziarah bahkan visa umroh ya untuk melaksanakan ibadah haji gitu kan ya. ya, Ya kita di tahun-tahun ke depan ya kita nggak mau lagi hal itu terjadi, kasihan ya, ya jamaah orang-orang kita ya, untuk jamaah haji untuk bisa berhaji turun di Riyadh atau turun di Yaman kemudian diselundupkan ke Mekah, ya, di Mekah pun tertangkap ya, ya risiko yang paling terkecil adalah deportasi. Ada bahkan yang misalnya yang katakan saya memang tidak sempat melihat, katanya ada yang ditahan di dalam suatu tempat gitu ya. ya, menjadi kita. Nah ini kan menjadi permasalahan juga nanti yang kita bahas di dalam pansus ini. Ya, ini yang harus dituntaskan dalam waktu yang singkat, tapi tolong diusahakan sebaik mungkin Pak John Kennedy agar tidak terulang lagi di musim haji berikutnya, tidak ada lagi kejadian fasilitas kurang, fasilitas tidak layak dan sebagainya untuk jamaah haji kita. Terima kasih sekali lagi anggota Komisi 8 DPR RI, John Kennedy Aziz. Terima kasih, Pak.